أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه ينابع بعلوم والحكم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمن بالخير اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبح الملك لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, kita digolongkan kepada hamba yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh yang mulia ini adalah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Seperti yang lalu juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Tapi banyak yang meriwayatkan hadis ini, kita mengambil riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan hadis ini, Zaid bin Arqam juga meriwayatkan hadis ini. Banyak ulama meriwayatkan hadis ini. Apa bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum. Ini tentang permasalahan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah wafat. Inni qad taraktu fikum mattakhadhtum bihi lan tadillu kitab Allah wa itrati ahli baiti. Ini hadis ni sangat masyhur dan populer, tapi di kalangan sebagian orang-orang yang tak senang dengan hadis ini cepat menghukum hadis ini dengan hukum hadisnya maudhu' atau palsu. Sampai ada di akun Facebook menolak syubhat Abdus Somad, tah apa judul Facebooknya itu lupa saya, isinya dia mengomentari hadis ini. Ustaz kita, guru kita Ustaz Abdus Somad menukilkan hadis ini, membaca hadis ini, kemudian mereka komentari di Facebook itu jelas ke mana arah Ustaz ini. Kemudian dia garis bawahi hadisnya itu, dia buat tulisan hadis ini palsu. Ini kalau orang tak bicara, tak faham hadis, kalau bicara tentang hadis, ya seperti yang kemarin juga lah, pinang dalam kambui. Apa nanti kanang itu nanti sapui. Dia tak faham hadis. Dia orang bukan sekolah hadis. Dia hafal baru cuma 2 hadis saja. Hadis innamal a'malu binniyat satu, hafal hadis kullu bid'atin dhalalah satu. Mengalahkan seorang ustaz seperti Ustaz Abdul Somad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaji hadis, lama mengaji hadis tu. Bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu mengkaji hadis. Bertahun-tahun orang mengkaji hadis. Duduk di majlis ilmu, tamakun di majlis ilmu, memiliki guru, bukan sekadar otodidak handphone saja. Ini lihat hadis, lihat ke handphone, lihat ke Google. Lihat hadis, cari pula di kitab ni. Cari, bukan seperti itu cara belajar hadis. Cara belajar hadis itu bitalaqi. Talaqi itu menjumpai guru, itu hadis. Berbeda kalau kita membaca, berbeda kalau kita membaca dan belajar ilmu-ilmu yang lain.
Kalau belajar dan membaca ilmu yang lain, mungkin ada buku dibaca sampai selesai, fahami, ambil kesimpulan. Belajar hadis tak bisa seperti itu, bingung nanti. Belajar hadis harus bimbingan guru, belajar hadis harus memakai guru. Kalau tidak memakai guru, macam mana cara kita memahamkan nanti apa maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lah, maksud hadis itu kan jelas Ustaz. Nah, dalam metode belajar, kalau kami di pesantren dulu, dalam metode belajar loh, dan sampai sekarang metode belajar itu seperti itu. Dia syarahan tu ada dua dia. Ada syarah tu dua. Syarah yang dari kitab dan syarah daripada seorang syekh guru. Ini kadang berbeda nih kadang. Pemahaman kita membaca, ilmu alat kita yang pas-pasan saja, kita baca hadis, tentu pemahamannya sesuai dengan pemahaman kita. Tapi kalau syarahan daripada seorang syekh, syarahan daripada seorang guru, inilah namanya syarah pusaka namanya. Ada diistilahkan syarah pusako katanya. Kenapa syarah pusaka? Turun-temurun seperti itu cara memahami satu hadis itu. Turun-temurun. Nabi memberikan kepada sahabat seperti itu, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba' tabi'in, salafun salih. Seperti itu, turun kepada guru daripada guru kita, sampai ke guru kita, sampai ke kita, juga seperti cara pemahaman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah inti daripada kita harus berguru. Salah satu contoh saja, contoh kecil saja, ada di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang tu masuk khala, iza dakhala ahadukumul khala, apabila seseorang tu nak masuk khala, maka dahulukanlah kaki kanannya, kaki kiri maksud saya, maaf, kaki kiri. Ketika masuk ke masjid, kaki kanan. Masuk ke kloset dengan kaki kiri. Lah nak kita menginjaknya, baru dahulukan kaki kiri. Kan begitu di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ternyata syarahan daripada ulama kita dahulu, bukan masuk WC itu menurutnya, tapi masuk ke khalaknya itu. Khalak itu yang mana? Tempat duduk kita itu, apa namanya sekarang? Klosetnya. Dan dia mendapatkan pemahaman hadis itu secara turun-temurun pula. Dia katanya dari gurunya, bahwasanya gurunya memahami makna khalak itu adalah kloset. Gurunya itu dari gurunya pula, bahwa yang dimaksud khalak itu adalah kloset. Bukan masuk maksud saya, kalau dah nak menginjaknya. Kau masuk macam mana pula cara masuk ke lubang ini? Ini syarahannya turun-temurun. Dan saya sendiri pernah saya mendengar syarahan itu. Beliau mengatakan, guru saya dahulu mengatakan makna dari khala itu adalah kloset. Jadi maksud hadis Nabi, kalau nak masuk ke kloset, kalau nak kita menginjak kloset, dahulukanlah dengan kaki kiri. Kalau kita membaca matan hadis saja, setiap nak masuk toilet maka langkahkan kaki kiri. Kan begitu. Maksud kita yang terfaham oleh kita, pokoknya kloset itu berarti pokoknya hammam, toilet, maka dahulukanlah kaki kiri. Ternyata ada juga pemahaman yang memang turun-temurun. Mana yang asli sebenarnya pemahaman Ustaz? Sebenarnya yang asli itu adalah pemahaman turun-temurun inilah dia. Karena dia masih dijaga. Dan yang pemahaman kita ini kita saja yang menghasilkannya. Syarahan kita. Syarah kita menghasilkan macam mana? Karena sesuai dengan konteksnya saja. Tapi kita tak memahami apa kaedah yang apa di dalamnya, rahasia di dalamnya. Kenapa orang ini, ulama ini secara turun-temurun maksud khala itu adalah kloset? Karena betul ketika di khala itu kita sudah mulai membuka pakaian. Ketika di khala itu kita sudah mulai buang hajat. Ketika di khala, di kloset maksudnya, di khala itu kita sudah mulai duduk, dan maka tak boleh membawa kalimat-kalimat yang mulia. Ada hadis satu lagi, iza dakhalal khala ahadukum, apabila masuk salah seorang kalian kepada khala, maka jangan, fala yahmil, maka jangan dia membawa ayat-ayat Allah, nama-nama Allah, tak boleh. Berarti kalau ke toilet saja, kalau kita tak masuk ke kloset, kalau kita tak duduk di kloset, ada pendapat yang membolehkan. Maka kata saya, syarahan yang asli itu adalah syarahan turun-temurun tadi.
Begitu dia. Itu cara syarahan guru saya almarhum, guru dari guru saya almarhum Buya Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari. Beliau seperti itu syarahan. Beliau memperoleh syarah seperti itu dari gurunya yang mulia Syekh Mudawali Al-Khalidi Aceh. Terus turun-temurun cara syarahan. Syarahan inilah yang asil. Maka kita belajar hadis, tak bisa kita membaca hadis saja. Baca hadis kemudian faham, hasilkan kesimpulan, sampaikan. Tak bisa. Harus kita pelajari dan bertanya kepada seorang guru. Itulah kunci daripada hadis. Maka ulama hadis itu memiliki sanad. An fulan. Tak ada ulama hadis si anu, dia saja katanya, langsung dia nukilkan hadis. Tak ada. Maka hadis itu lazimlah kita memiliki guru. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi hadis ini yang disyubhatkan, yang mereka tuduh guru kita Ustaz Abdul Somad tentang hadis ni, bahasanya sudah jelas kemana arahnya Ustaz ni. Maksudnya Ustaz Abdul Somad guru kita. Kemudian beliau sampaikan, mereka tulis di sana hadis ni jelas hadis palsu. Kalau menurut saya melihat dari bacaannya, mereka menuduh guru kita Ustaz Abdul Somad Syiah, karena hadis ini dipakai oleh Syiah. Karena ada nanti di belakangnya ahli bait. Kita akan mensyarahkan hadis ini biar lebih faham kita macam mana kedudukan hadis ini dan siapa yang dimaksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya banyak perawinya. Yang meriwayatkan hadis ni banyak, perawi riwayat hadis ni juga banyak. Imam Muslim ada di sana, Imam Tirmizi ada, Imam Nasa'i ada, Imam Abi Daud ada, Imam Hakim ada. Berbeda lafaz hadis, cuman makna hadis sama saja. Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis Nabi, inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku sungguh meninggalkan aku kepada kamu. Aku tinggalkan bagimu, kata Rasulullah. Nabi meninggalkan kepada kita. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? Ma in akhaztum bihi lan tadillu. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, kalau kamu berpegang kepadanya, lan tadillu, maka kamu takkan tersesat. Mana dia yang dimaksud oleh hadis baginda Nabi? Kita selama ini mungkin mendengar dua saja, kitab Allah wa sunnatun Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Tapi hadis yang akan kita baca ni di belakangnya berbeda. Kitab Allah wa itrati ahli baiti. Ni dia. Kitab Allah dan ahli bait. Ini kita ahli bait ni agak panjang pembahasan kita nanti. Kitab Allah wa ahli bait. Selama ni kita akan dengar dua pusaka yang ditinggalkan kepada kalian, bahawa dua pusaka itu selagi kita berpegang kepada dua pusaka, maka kita takkan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka itu Al-Quran dan hadis Nabi. Ini ada pula hadisnya, ada pula hadisnya. Yang hadis yang kita baca ni berbeda. Kitab Allah wa itrati ahli, kitab Allah dan ahli baiti. Ahli baiti. Ini kalau agak yang apa ni, agak alergi dengan membaca hadis ini. Ustaz kita membaca hadis itu kemarin, maka mereka komentari. Maka kita pun membaca hadis ini, kita pelajari macam mana sebenarnya kedudukan hadis ini. Hadis ini riwayat yang kita baca ni daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat Nabi yang luar biasa. Kemarin kita menceritakan beliau salah seorang sahabat yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Parit, ikut menggali parit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digali parit digali. Nabi ketika menggali parit itu tak makan selama 3 hari. Diikatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridak selendangnya ke perutnya dengan menahan memakai batu. Nabi seperti itu dia cara menahan laparnya. Kenapa Nabi tak makan? Bukan tak mau makan, tapi yang akan dimakan itu tak ada. Tidak seperti kita hari ini. Kita apa mau bisa cari di Alfamart, cari di sini, ada semua. Kita lengkap. Baginda Nabi yang akan dimakan itu tak ada. Maka Sayyidina Malik, tak salah, Imam Malik ketika nak berbuka menangis beliau. Imam Malik ketika nak berbuka menangis. Imam Malik, kenapa Imam Malik menangis berbuka? Dia berbuka di samping orang yang tak banyak makannya.
Dia berbuka di samping orang yang ketika mau tak ada yang akan dimakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik lama menangis ketika berbuka. Dia ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini, maka sangat sombonglah kita hari ini kalau membuang-buang makanan. Sangat sombonglah kita hari ini kalau banyak yang mubazir. Sangat sombonglah kita hari ini kalau congkak dan angkuh terhadap makanan sampai menghina makanan. Maka dalam hadis baginda Nabi tak pernah menghina makanan, walaupun Nabi tidak mencintai makanan itu. Nabi tak suka makanan itu, Nabi tidak pernah mencaci, tak enak, tak apa ini, tak bagus, tak enak, hangus. Tak pernah Nabi mencaci makanan itu. Ini karena akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Malik nak berbuka, langsung Imam Malik menangis. Karena Imam Malik merasakan betapa mewahnya dia. Betapa mewahnya Imam Malik ketika nak berbuka, apa yang diinginkan ada. Nak susu ada, nak zam-zam ada, nak kurma ada, nak madu ada, nak roti ada, nak daging ada. Menangis. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di 3 hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak makan. Jabir melihat Nabi, Jabir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikat perutnya dengan memakai batu. Maka ini dikatakan, disebutkan di dalam kitab Al-Barzanji, ada itu dijelaskan di sana bahwa termasuk akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lapar, beliau ikatkan di perut beliau ridak, selendangnya, selendang Nabi beliau ikatkan, beliau letakkan batu di tengah-tengahnya supaya apa? Supaya kuat dia itu. Jadi tidak longgar, kuat dia. Jadi rasa lapar itu pun tak terlalu terasa dia. Itu baginda Nabi. Dilihat oleh Jabir bin Abdullah. Jabir melihat itu, langsung Jabir pulang menjumpai sang istri. Apa kata Jabir bin Abdullah kepada sang istri? Hai istriku, apakah ada hari ini yang akan kita masak? Ya, kita tak bayangkan, tidak zaman seperti zaman kita. Mungkin tunggu sebentar lu, kita belikan ke rumah makan Padang. Tunggu sebentar kita masak. Mungkin kita hari ini. Di zaman dulu mana ada? Kata istri Jabir, ada. Apa? Kambing kecil. Kambing kecil ni, tak tahu saya apa maksud kambing kecil. Apakah anak kambing? Yang jelas kambing kecil ni kalau orang Arab cuman bisa memakannya bertiga saja. Bertiga saja memakan kambing kecil. Ya, orang Arab. Maka kata Jabir bin Abdullah, yang untuk ukuran makanan itu 3 atau 4 orang saja yang bisa memakannya. Sudah sembelih, disembelihlah oleh Jabir bin Abdullah kambing itu, disuruh masak oleh Jabir bin Abdullah kepada sang istri. Dia ada kambing kecil dengan beberapa gandum. Seperti itu sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disembelihlah kambing itu, kambing disembelih, dimasak oleh istrinya Jabir bin Abdullah. Kemudian pergilah Jabir bin Abdullah menghadap Rasulullah. Pada waktu siangnya dia nak menjamu Nabi. Ya Rasulullah, kami ingin menjamu engkau makan di rumah kami ya Rasulullah. Kata Nabi, untuk porsi berapa orang? Kata Rasulullah, nanti bawa banyak orang, nanti bahaya pula nanti. Untuk berapa orang? Kata Jabir bin Abdullah, untuk 4 atau 5 orang ya Rasulullah. Baik. Tak lama setelah itu Nabi meninggalkan tempat buat paritnya itu. Nabi naik ke atas, langsung Nabi umumkan kepada orang Arab yang ikut hadir ketika itu. Ya ashabi, kata Rasulullah, hai para sahabatku, Jabir bin Abdullah mengundang kita untuk makan siang ke rumahnya. Risau Jabir. Tadi masakan untuk 4-5 orang ni, diundang semua orang datang ni. Risau Jabir, aku bakal tak cukup ni kata. Ramai, orang ramai, puluhan yang hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir pun mulai takut, gelisah Jabir. Ni takkan ada ini. Tapi Nabi berpesan kepada Jabir. Apa kata Rasulullah kepada Jabir? Jabir, gulai kambing tadi, kari kambing tadi masih di atas kuadiga, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan engkau turunkan, sampaikan kepada istrimu. Ini jelas dalam riwayat hadis ini. Jangan engkau turunkan sampai ketika saya nanti sampai ke rumah engkau. Baik Rasulullah. Sampai Nabi ke rumah tu, sampai Nabi ke rumah Jabir bin Abdullah, dikacaulah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulai kari kambing tadi. Kemudian disuruhlah Jabir untuk membagikan kepada para sahabat. Apa kata Jabir dalam riwayat hadis tu? Kulluna naf'imna.
semua kami ikut memakan gulai kari tadi, tapi gulai tadi tak habis-habis. Ya. Inilah salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat langsung oleh Jabir bin Abdullah. Gulai tadi dia bagi, semua kami makan dan gulai tidak habis. Aturannya gulai tadi ini untuk 4-5 orang saja. Tapi bisa gulai tadi dia memberi makan puluhan orang dan gulai ini tak habis-habis dia. Kuahnya saja mungkin Ustaz, enggak. Ya, bukan kuahnya saja. Tapi begitulah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi, termasuk ada 7 orang sahabat yang meriwayatkan hadis banyak dengan Rasulullah, termasuk Jabir bin Abdullah. Dia ada Abi Hurairah, ada Sayyidah Aisyah, ada Anas bin Malik, ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita ke dalam hadis ni, taraktu fikum, kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian 2. Quran 1. Quran kitab Allah. Al-Quran kitab Allah. Takkan pernah orang tersesat selama dia berpegang kepada Al-Quran. Selama dia berpegang kepada Al-Quran, baik dia di dunia dan dia di akhirat, takkan pernah tersesat dengan Al-Quran. Berpegangnya macam mana? Memang harus kita baca, jangan sekedar dipegang saja. Nanti dipegang tersesat. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tersesat daripada jalan yang batil, tersesat terjerumus kepada kemaksiatan, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka dia akan Allah selamatkan daripada siksa hidup di dunia dan di akhirat nanti. Maka dia akan Allah pelihara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ja'ala al-Qur'ana amamahu dakhala al-jannah. Ini dia hadis. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Halal kata Quran ia ambil, halal kata Quran ia amalkan, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, halal kata Quran, haram kata dia, haram kata Quran, halal kata dia, saqahu ilan nar, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku tinggalkan Al-Quran kepada kamu untuk apa? Untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan gambaran hidup, untuk dijadikan tilawah, bukan untuk dijadikan pajangan, bukan untuk diperlombakan saja. Ini musibah juga ini. Perlombaan begitu meriah, habis perlombaan tak ada lagi orang membaca Al-Quran. Maka Al-Quran untuk dijadikan pedoman. Al-Quranlah salah satu ibadah yang luar biasa pahalanya tak memakai niat. Coba mana ibadah yang lain kalau tak pakai niat tak sah? Salat harus pakai niat, wudu harus pakai niat, haji pakai niat, umrah pakai niat, iktikaf pakai niat, puasa pakai niat, semua ibadah pakai niat illa Al-Quran, kecuali Quran. Quran tak butuh kepada niat, maka juga Allah beri kita pahala. Maka Al-Quranlah salah satu pusaka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan Nabi meninggalkannya kepada kita. Maka bersyukurlah kita, Allah jadikan kita sebagai orang yang ahli Quran. Maka Quran ini tak bisa dipalsukan. Tak bisa. Taurat, Zabur, Injil bisa dipalsukan. Al-Quran tak bisa dipalsukan. Kenapa? Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang memeliharanya. Maka tak perlu heran kita. Quran ini berbeda dengan Quran ini. Quran tak akan bisa, pasti ketahuan. Di mana saja orang yang akan memalsukan Al-Quran, pasti tahu letaknya, halaman berapa, ayat berapa, surat apa, orang akan tahu. Kenapa? Karena orang banyak yang hafal Quran. Al-Quran itu dihafal oleh umat muslim fi sudurihim, di dalam hatinya. Setiap tahun
Tak usah kita jauh-jauh mengambil contoh. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir setiap tahunnya mengeluarkan ribuan orang-orang yang hafal Quran. Setiap tahun ribuan. Setiap tahun ribuan, bukan 1000 2000, ribuan. Sampai 5 sampai 6. Kalau tak salah saya mungkin sampai kepada 10.000. Karena setiap orang Mesir, setiap yang akan selesai baru boleh dia dianggap sarjana, baru boleh dia dikatakan selesai daripada Universitas Al-Azhar kalau dia sudah menghafal Al-Quran. Bayangkan berapa ribu. Itu cuman Universitas Al-Azhar. Belum lagi universitas yang lain seperti universitas-universitas yang ada di Timur Tengah. Belum lagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Setiap tahunnya lahirlah jutaan umat Islam yang menghafal Al-Quran. Maka Al-Quran sampai hari kiamat takkan bisa untuk dipalsukan. Kalaupun ada orang yang memalsukan Al-Quran, pasti cepat tertangkap dan ketahuannya. Maka ada kemarin Quran ini orang akan tahu, tak lama orang tahu, orang hafal Quran fi sudurihim. Quran itu di dada mereka, bukan di dalam kertas, bukan di dalam kertas yang tertulis hari ini, tapi Al-Quran di dada mereka. Tahu orang di mana salahnya Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah kitab yang dahsyat, yang luar biasa, kitab yang mulia yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan dua pusaka itu adalah Al-Quran, kitab Allah. Kitab Allah itu adalah Al-Quran. Ada pendapat daripada qaulul ulama, tapi katanya di sana ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kitab itu semuanya ada 4 dia. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Kitab yang 4 ini maknanya semuanya tercakup di dalam surah Al-Fatihah. Jadi di Al-Fatihah itu makna daripada keempat kitab ni. Maknanya macam mana tak tahu kita. Di dalamnya ada hukum, di dalamnya ada akidah. Itulah maksud daripada Al-Fatihah Ummul Quran. Ibunya Quran, Al-Fatihah. Makna daripada keseluruhan Al-Fatihah ada di dalam kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tak dianggap sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Amin. Itulah dia Al-Fatihah. Maka tak sah salat seorang kalau dia tak membaca Fatihatul Kitab, mulai dari Bismillah. Bismillah itu pula terkumpul maknanya semuanya di dalam ba. Ni mahir kajinya ni. Maka buya-buya dulu tu banyak yang kasyaf dia. Memang kajiannya sampai mendalam. Kita kajian kita sampai Bismillah. Bismillah itu terkumpul maknanya dalam ba. Tu nak dapat kita lagi tu. Ngapo ba? Ba tu bertitik biasa saja. Tak sampai kajian kita. Orang dulu dikaji. Maka semakin banyak mengaji dia tentang Bismillah tu, itulah semakin kasyaf dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjutan hadis kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tinggalkan 2 pusaka. Pertama itu adalah kitab Allah, kitab wa kata Nabi yang kedua wa itrati ahli baiti. Ini dia yang kedua pembahasan kita. Ahli baiti, ahli bait Nabi. Ahli bait, siapa yang ahli bait ini? Ahli ini artinya rumah, ahli artinya keluarga, bait artinya rumah. Jadi baiti, al-baiti jannati, rumahku surgaku. Tu arti baiti, al-baiti rumah. Jadi bahasa Arab ni sebenarnya mudah. Putar-putar sana juga aja. Ahli keluarga, baiti rumah, ahli baiti keluarga yang di rumah. Kalau kita bilang orang istri kita apa? Orang rumah. Kalau orang apa tu? Kalau orang man baiti, orang rumah. Padahal salahnya bilang zaujati kan? Kalau dalam bahasa Arab istri artinya zaujati. Zaujati itu artinya istri. Zaujati istri. Tapi orang kita katakan, mana kawan? Siapa? Orang rumah. Orang rumah. Orang rumah tu maksudnya zaujati.
Jadi kata Rasulullah, itrata ahli baitin Nabi. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsan ahla baiti wa yutahhirukum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait. Nah, maka ahlul bait ni bersih suci dia. Mana dia? Dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Wa tathhirukum tathira. Allah sucikan ahli bait itu. Allah bersihkan ahli bait ini. Daripada apa? Daripada dosa. Khilafiyah ulama dalam memahami makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada ulama yang mengatakan bahawa hadis ayat ahli bait di sana itu adalah teruntuk kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengomentari guru kita Ustaz Abdul Somad kemarin, hadis dikatanya hadis itu maudhu'. Ini kan ada ayat ahli baiti, kata Allah dalam Al-Quran, ahli baitnya Muhammad. Siapa ahli baitnya Muhammad? Ulama ada yang mengatakan ahli bait di sana itu adalah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ahli bait. Berarti kalau sekarang tak ada lagi ahli bait. Kalau menurut pendapat yang pertama, iya, tak ada lagi ahli bait. Tapi ada pendapat yang kedua, maksud daripada ahli bait di sana adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan wal Husain, dan keturunan-keturunan orang ini termasuklah dia ahlul bait. Berarti kalau begitu hari ini adakah ahlul bait Ustaz? Ya, ada menurut pendapat yang kedua. Itulah hadis dibaca oleh Ustaz Abdul Somad kemarin. Siapa mereka ahlul bait ini? Orang yang ada keturunannya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki silsilah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dibuat-buat saja Ustaz? Tak bisa. Tak bisa itu dibuat-buat. Oh, kita anak si fulan tu anak si fulan, si fulan tu anak si fulan. Kemudian kita langsungkan saja sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa. Ya, tidak bisa. Maka di Arab, di Mesir itu ada namanya Nukhbatul Ashraf namanya. Nukhbatul Ashraf itu persatuan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli baitin Nabi, keturunan-keturunan Nabi, ada persatuannya nama Nukhbatul Ashraf. Ini besar ini. Jadi tak bisa orang-orang Mesir mengaku saya ini keturunan Nabi. Tak bisa. Lihat ranjinya. Kamu anak siapa? Anak si Anu. Di sana ada ranjinya. Ada ranji. Lihatlah ranjinya di sana. Kamu anak si fulan. Si fulan tu anak si fulan. Lihat. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Oh, ia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia termasuk Nukhbatul Ashraf. Dia termasuk keluarga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam mana? Cubalah lihat kalau ia pula. Anak siapa kita? Anak si fulan. Fulan anak Tukijan. Tukijan anak dia Tukimin. Tukimin terus cari sanad. Rupanya ke Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab rupanya. Jadi tak bisa dibuat-buat. Betul-betul ada mereka. Tapi apakah mereka semuanya alim? Tak, jangan dibilang. Maka kata Habib Rizik kan jelas, para habaib ni bukannya semuanya alim juga. Ada juga yang bahlulnya, bahlul Arab kan. Kalau nak mengaji macam mana pula nak alim? Nak belajar macam mana pula nak alim? Oh, ini maksum. Bukan maksum. Dia juga berdosa. Cuman dari darahnya mengalirlah, darah kakek-kakeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada darah kakeknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, karena kita ranji tak ada, silsilah kita pun tak jelas, maka kita bukan keturunan Rasulullah, maka kita bukan keturunan ahlul bait Nabi. Ini harus kita akui, memang betul ada keturunan Nabi. Silsilah sanad saja ada yang sampai ke Rasulullah, apalagi garis keturunan pasti ada. Silsilah sanad kita sajalah silsilah sanad kita.
fulan an fulan, fulan an fulan, syekh ni ke syekh ni, syekh ni ke syekh ni, sampai ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sampai ke gurunya Sayyidina Anas, terus sampai kepada sahabat, sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad dalam berguru, ini sanad dalam meriwayatkan hadis. Bagaimana dengan nasab silsilah keturunan? Pasti ada. Jadi adakah ahli bait Nabi, keluarga Nabi itu Ustaz? Ada. Itulah mereka yang dimaksud oleh guru kita kemarin, yang harus kita muliakan juga. Tapi yang kita muliakan ini yang perangainya seperti Fir'aun? Nah, yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Tentu dari kalangan yang alim. Itulah dia para habaib. Kemarin Indonesia datang guru yang mulia Habib Umar bin Hafiz. Itu luar biasa beliau itu. Habib Umar bin Hafiz yang sorbannya luar biasa, yang dicemoohkan oleh ustaz-ustaz seberang katanya selendang tahapan namanya tak ada selendang Islami. Itu selendang beliau itu bersanad itu, bukan asal gulung-gulung bentuk jual kuih talam saja. Jangan bilang kayak kuih talamnya gulung-gulung, bagus dia. Lihat pula gaya sorbannya guru saya yang mulia Syekh Nuruddin Al-Banjari. Saya dapat ijazah dari beliau. Saya memiliki sanad ijazah bersorban. Saya langsung guru saya di Makkah memakaikan kepada saya, Syekh Muhammad Ismail, Syekh Muhammad bin Ismail Zain. Beliau memakaikan kepada saya. Beliau mengambil daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau bacakan sanadnya sambil memutar kepala saya sambil memasangkan itu. Beliau bacakan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ustaz baru-baru ini bilang, dah ada sorban Islami, sorban Diponegoro. Malah dia mengatakan yang ada di bahu ni adalah sorban sarbet katanya. Kayak saya ni sarbet ni. Itulah nyepinang dalam kombuik. Apa nanti kena? Itu disabit. Parah ustaz. Jadi hadis Nabi harus belajar kita lihat. Betul-betul ada enggak? Kalau tak ada baru tak dibilang. Tapi kalau ada, jangan berani mengatakan tidak ada. Bahaya, nanti akan diminta pertanggungjawaban nanti. Berapa banyak? Lihat sorban Nabi di Turki. Saya pernah melihat sorban Nabi di Istanbul. Lihat, masih ada sorban Nabi hari ini. Ya Rabbi, kalau bapak ibu cinta ke Rasulullah, ibu bapak merindukan Nabi, pas masuk ke museum itu pasti menangis. Sudah terasa aroma baru kemarin rasanya Nabi kita meninggal. Nampaklah sendal Nabi, nampak pedang Nabi, nampak jubah Nabi, nampak sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asli itu dibawa dari Madinah, dibawa ke Turki, ke Istanbul. Untung dibawa orang Turki. Kalau enggak, dah dibakar itu sama mereka hari ini. Sampai hari ini masih ada. Lihat macam mana sorban Nabi memang dililitkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan asal kita ngomong-ngomong nanti minta pertanggungjawaban nanti. Okeylah kalau manusia yang akan mendebat kita nanti di akhirat. Kalau langsung Nabi yang mendebat kita macam mana? Kamu bilang tak ada sorban dalam Islam, kamu bilang tak ada, saya pakai sorban. Nabi macam mana? Bahaya. Maka hati-hati kita. Kalau perkara sunnah, sampaikan sunnah. Jangan dianggap perkara sunnah itu bid'ah. Bahaya. Kita bukan hidup dunia saja, akhirat ada lagi nanti kehidupan kita. Justru lebih parah nanti kehidupan di akhirat. Di padang mahsyar akan diminta pertanggungjawaban kita nanti. Maka oleh karena itu, Ahlul Bait ini, siapa dia Ahlul Bait ini? Ahlul Bait ini dua pendapat ulama tadi. Ada yang mengatakan istri-istri Nabi, ada yang mengatakan keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya para habaib, umumnya para yang ada silsilah sampai ke Rasulullah itu dari Sayyidina Hasan dan Husain, dari Fatimah. Fatimah ni anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Tengok, lihat afdalnya, kelebihan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai lihat daripada Sayyidina Fatimah anak beliau. Lihat Fatimah, lihat riwayat Sayyidina hadis Hasan dan Husain. Lihat di sana betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke cucunya. Sangat sayang Nabi kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi nak pulang Nabi salat subuh dari masjid, anak cucunya ni dah bangunnya. Dah bangun Hasan dan Husain, di stoplah Nabi, dihalangi Nabi tu seperti ini tangannya agar Nabi tak lewat. Dia berdua ni, Sayyidina Hasan dan Husain kecil-kecil itu. Sayyidina Hasan dan Husain kecil-kecil, datuknya pulang, kakeknya pulang dari masjid, di stopnya. Ni jelas riwayat hadis.
sallallahu alaihi wasallam. Di stopnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak lewat. Tak bisa Nabi lewat karena di stop oleh cucu. Akhirnya Nabi diam saja. Nabi siam, Nabi diam, diikuti oleh sang cucu, didatangi Nabi oleh sang cucu, dihadapkan oleh Nabi tangannya ke depan, dipanjatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari depan oleh sang cucu, dipanjat oleh Sayyidina Husain sampai ke atas. Bayangkan, mana berani orang seperti itu terhadap baginda Nabi, sampai ke atas, sampai dia duduk di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak oleh sahabat. Apa kata sahabat? Husain min ahsanir rukub. Husain itu memang mengendarai kendaraan yang paling mulia. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat hadis belum Nabi mencium Sayyidina Husain, Nabi sayang cucunya sambil berdoa, ya Allah, cintailah anak cucuku ini ya Allah sebagaimana aku mencintainya. Maka sampai hari ini jutaan umat Islam di atas dunia ini termasuk kita mencintai Sayyidina Husain. Kalau mencintai Husain, hati-hati, setelah ini kita akan dituduh orang sebagai Syiah. Bukan Syiah saja yang pencinta Husain, kita ahli sunnah mencintai Husain sebagaimana yang dicintai oleh Rasulullah. Kita wajib untuk mencintainya. Berbedalah kita dengan Syiah. Maka orang tadi menuduh guru kita Syiah itu salah. Syiah mencerca sahabat Nabi, Syiah mencerca istri Nabi. Kita, mana sahabat Nabi yang kita cerca, mana istri Nabi yang kita cerca? Tak boleh, malah haram. Jelas, yang ahlul bait mencintai ahlul bait itu adalah orang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi hadis tadi bagaimana kedudukannya Ustaz? Hadis tadi ada yang menghukum hadis itu dhaif, ada yang menghukum hadis itu kepada hasan, tapi Syekh Albani menghukum hadis itu kepada sahih. Makanya hati-hati dia ngomong. Syekhnya saja menghukum hadis sahih, kok Ustaz Abdul Somad dikatakan menghukum hadis itu maudhu'? Ustaz Abdul Somad baca hadis itu dibilang hadis itu hadis palsu. Ternyata gurunya, guru daripada guru-gurunya, Syekh Albani menghukum hadis itu sahih. Lihat di dalam kitab Sahih Sunan Tirmizi. Kan Syekh Albani ini suka menghukum-hukum sahih. Sifat salat sahih ala Nabi. Ini sifat sahih. Berarti sahih. Kalau tak sahih berarti dhaif. Berarti mensahihkan, kita menganggap diri kita sahih ini. Jadi sehingga kitab-kitab semuanya dibuat sahih. Sunan Tirmizi ada pula sahihnya, Sahih Sunan Tirmizi. Sahih Abi Daud ada pula silsilatul sahihah, silsilatul dhaifah. Hadis tadi yang dipalsukan riwayat Jabir bin Abdullah tadi, kata mereka yang menuduh guru kita Ustaz Abdul Somad itu adalah hadis maudhu'. Ternyata Syekh Albani mensahihkan hadis itu di dalam hadis Sahih Sunan At-Tirmizi. Jadi oleh karena itu yang penting bagi kita adalah riwayat hadis itu sangatlah banyak. Banyak riwayat hadis yang meriwayatkan hadis itu banyak, lafaz hadis itu juga banyak. Yang intinya kita dianjurkan untuk mencintai ahli bait Nabi, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lazim kita harus mencintai sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai keluarga Nabi sedangkan Nabi mencintainya? Nabi sangat mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kan ada orang kita bertanya, kenapa kalau dah lahir cucu sayang ni lebih sayang ke cucu daripada ke anak? Ada orang kita yang bertanya seperti itu. Kalau anak minta belanja, minta jajan, itu masih bisa kita tipu. Jangan nak lama tu dah basi. Tak enak itu cepat rusaknya itu. Ingat itu? Nak mau beli dulu sepatu, zaman saya itu ada dulu sepatu apa dulu, nak beli dulu, tak bagus itu kan, kata orang tua saya. Karena memang ketika itu kan hidup susah. Saya berdua, saya kembar, Zulhendra Rais satu, Zulhendri Rais satu. Kalau dibeli dua banyak uangnya ini, gaji dulu berapa lah. Akhirnya kata orang tua saya, tak bagus tu, cepat rusaknya, nanti masuk air tak baik lagi itu katanya. Sekarang ingat orang tua saya menangis, orang tua saya kalau cerita itu. Memang kehidupan dulu yang serba susah. Tapi hari ini kemenakan saya, cucunya apa yang diminta, minta sepeda langsung dibelikan. Minta sepeda langsung. Ternyata memang Nabi kita dulu juga seperti itu.
Nabi terhadap cucunya Sayyidina Hasan dan Husain sangat sayang. Maka kalau ada orang yang hari ini tak sayang ke cucu, itu perlu dipertanyakan hati nurani. Ada yang konslet mungkin, ada juga yang tak mau dengan cucu dia. Cucu dia pipis di rumahnya, marah dia. Ini kotor rumah saya nanti ini kan. Cucunya buang air besar, marah dia. Dipanggil pula menantunya. Basuh eknya nih hai. Dia dah ni. Ada. Kalau ada yang tak sayang dengan cucu, perlu dipertanyakan hati nuraninya. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sayang kepada cucu, sayang kepada anak, sayang kepada keluarganya. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pecinta saudara kita dan keluarga kita daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita ini ada memberi manfaat kepada kita. Allah istiqamahkan kita dalam belajar, Allah istiqamahkan kita dalam mengaji. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah sihat-sihatkan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah jaga daripada fitnah, dan Allah selamatkan hidup dunia dan di akhirat, serta Allah istiqamahkan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan kita semua bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu membaca dan minta maaf apabila ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.